Selanjutnya kita sudah masuk di pembelajaran 2. PPKN menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, manfaatnya apa? Ada peribahasa yang berbunyi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, ini sangat sesuai dengan persatuan dalam perbedaan yang ada di Indonesia. Artinya apa sih peribahasa itu? Artinya suatu bangsa akan menjadi kuat dan semakin maju jika bersatu dan tidak terpecah belah. Jadi kalau bersatu, kita teguh, kita kuat. Tapi kalau bercerai, kita berpisah-pisah, kita akan runtuh. Jika persatuan dan kesatuan bangsa tidak dijaga, dapat terjadi perselisihan dan akhirnya memecah belah negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, ini tugas PPKN. Soal nomor 2 saja, kerjakan di buku tulis. Amatilah gambarnya dengan saksama, lihat ya, kata bakunya adalah saksama. Lalu kalian tidak usah didiskusikan, ya. Lalu kalian menjawab saja pertanyaan dari A, B, dan C. Selanjutnya adalah muatan SBDP, pola lantai dan gerak tarian merak. Oke, tari merak nih berasal dari mana? Dari daerah kita ya, di Jawa Barat. Gerakan dalam tari merak ini termasuk tari klasik, yaitu gerak tari yang menirukan kegiatan manusia atau hewan. Kita memilih hewan merak di sini ya. Nah, biasanya diperagakan secara berkelompok. Nah, kita akan lihat pola lantainya. Perhatikan beberapa gerakan dan pola lantai dalam tari merak berikut. Jadi dalam suatu tarian bisa saja pola lantainya bermacam-macam. Tapi ada juga tarian yang pola lantainya hanya satu macam. Tidak apa-apa. Nah, contohnya ketika dia begini, pola lantainya horizontal. Penari melakukan formasi berbentuk garis lurus. Berarti kalau kalian disuruh gambar polanya, ini tergantung jumlah penarinya ya. Kalau ini kan ada 4, berarti polanya seperti ini. Bisa menggunakan tanda bintang ataupun tanda lingkaran. Atau kalau mau kelihatan, lingkaran seperti ini, bulat-bulat. Nah, ini adalah pola lantainya. Pola lantainya adalah horizontal. Lalu, kalau yang ini bagaimana? Pola lantai garis lurus diagonal saling berhadapan. Berarti kalau garis lurus diagonal saling berhadapan, misalkan buatnya seperti ini. 1 orang, 2 orang, 1 orang, salah, maaf. 1 orang, 2 orang. Seperti ini. Kita geser. Nah, pola lantainya seperti ini. Kita buat kalau misalnya mau agak berjauhan, seperti ini. Pola lantainya, garis lurus diagonal saling berhadapan. Lalu, yang ini, garis lurus diagonal saling berlawanan arah. Kalau saling berlawanan arah, sebenarnya sama seperti ini, tapi nanti gerakannya saja yang berbeda. Ya, sama saja. Kemudian, pola garis melingkar, penari melakukan gerakan melingkar secara melingkar dan menghadap keluar. Ada yang menghadap keluar, ada yang menghadap ke dalam. Ini dia menghadap keluar karena maksudnya badannya menghadap keluar, wajahnya menghadap keluar. Bagaimana Miss membuat itunya? Membuat pola lantainya, kalian hanya tinggal membuat lingkaran-lingkaran seperti ini. 1, 2, 3, 4. Oke, ini kita buat agak melingkar. Sebenarnya kalau semakin banyak akan semakin terlihat dia melingkar ya. Ini sudah cukup melingkar. Biasanya diberikan tambahan garis seperti ini boleh. Supaya jadi terlihat dia melingkar bukan segi 4 seperti ini ya. Jadi kalian bisa menggambarkan pola lantainya seperti demikian. Oke. Sekarang kita masuk ke pendamping pembelajaran 3 dengan muatan IPA. Tentang pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Nah, pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya yang pertama adalah bunga padma raksasa. Bunga padma raksasa atau Rafflesia ini memiliki mahkota berwarna merah. Mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk seperti lalat agar hinggap dan menyerbuki bunganya. Rafflesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh dan ketika mekar hanya 5-7 hari. Rafflesia ini tumbuhan langka. Oleh karena itu, pemerintah sangat diperlukan untuk melestarikan tumbuhan tersebut. Contohnya dengan ada taman nasional dan juga ada taman konservasi untuk melindungi tumbuhan Rafflesia.
Kita juga bisa ikut loh melestarikannya, misalnya mencari informasi. Dan sekarang kita sedang mencari informasi, kalian sedang mendapatkan informasi bahwa dia langka. Jadi, jika misalnya suatu saat kalian menemukannya lagi jalan-jalan di kebun, jangan dirusak. Tapi laporkanlah kepada pemerintah, karena ini adalah bunga langka yang dilindungi oleh pemerintah. Ada juga cendana. Cendana merupakan tumbuhan kayu yang mengeluarkan aroma khas yang wangi. Cendana banyak dipakai dalam keseharian masyarakat Indonesia. Aroma yang khas membuat menjadi parfum atau bahan aromaterapi. Namun, dia agak sulit dibudidayakan. Kecambah dari pohon cendana merupakan tumbuhan parasit, sehingga harus menumpang tumbuhan lain. Oleh karena itu, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menjaga kelestariannya. Kita pun sama seperti tadi. Kalau kita harus mengikuti aturan pemerintah, kalau kita ini menemukan ada tumbuhan cendana, kita laporkan ke pemerintah. Jangan malah dirusak. Itu sekian, maksudnya hanya beberapa dari tumbuhan langka di Indonesia. Ada anggrek hitam, salah satunya, yang lainnya. Masih banyak lagi. Tapi intinya sama, kita harus menjaga dan melestarikan. Lalu, kalau untuk hewan, ada orangutan. Itu adalah hewan endemik. Kita sudah belajar ya, hewan endemik adalah hewan yang ada di daerah itu. Berarti hanya ada di, kalau di Indonesia hanya ada di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Jadi jenisnya ada orangutan Sumatera dan orangutan Kalimantan. Menghabiskan sebagian besar dunia di pohon. Saat ini terancam karena apa? Karena fungsi hutan yang ditebang, digunduli menjadi perkebunan perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pembukaan jalan atau bahkan perumahan. Nah, Indonesia bersama WWF, apa itu WWF? Ya, perlindungan Badan Organisasi Dunia untuk melindungi hewan langka ya. Jadi, kalau kalian belum menemukan hewan langka kalian untuk tugas Small Project, bisa lihat di situsnya WWF ini. Nah, kita tentunya harus ikut menyelamatkan dengan cara kita tidak mendukung adanya pengerusakan hutan. Lalu, kalau ada teman kita, misalnya kenalan kita yang memelihara orangutan, kita beritahu itu harus diberikan ke pemerintah supaya nanti bisa dimasukkan konservasi. Kalau sudah siap bisa dilepaskan lagi ke alam bebas. Nah, pemerintah sudah buat nih penangkaran orangutan di Bukit Lawang Sumatera dan di Tanjung Puting Kalimantan sesuai daerahnya ya. Berarti ini in situ. Lalu ada gajah Sumatera, ini juga endemik, hanya ada di Pulau Sumatera. Dia menyukai hutan yang ditumbuhi oleh pohon lebat dan dekat dengan air tentunya. Dia hewan langka karena jumlahnya semakin menurun. Rata-rata semua menjadi hewan langka atau tumbuhan langka karena jumlahnya atau populasinya menurun. Faktornya diburu. Nah, kalau ini lain cerita nih, dia diburu. Nah, dan tempatnya dijadikan pemukiman, jadi habitatnya tidak ada. Sama seperti orangutan, dia diburu tapi lebih untuk dijadikan hewan peliharaan. Tapi kalau gajah diburu untuk didapatkan gadingnya. Untuk apa sih gading itu? Hanya untuk hiasan loh. Dan yang lebih parah, kan kadang-kadang gading gajah itu ada yang panjang, ada yang tidak. Ada yang hanya memotong sebagian dari gadingnya, gajahnya masih bisa hidup, tapi dia tidak bisa mempertahankan diri karena gading gajah itu adalah salah satu ciri khususnya yang diciptakan Tuhan untuk dia bisa bertahan diri dari predator ataupun dari lawannya. Kan kalau gajah ada lawan ya, siapa yang akan menjadi pemimpin di daerah tersebut. Yang lebih parah lagi, banyak pemburu yang mengambilnya langsung dari dalam dagingnya si gajah ini supaya lebih panjang dapat gadingnya. Tentunya itu gajahnya dibius, lalu dicongkel dengan daging-dagingnya, gadingnya diambil dan dibiarkan, tentunya gajahnya akan mati. Luar biasa, jahat. Kita jangan sampai menjadi orang yang seperti itu. Nah, pemerintah membuat pusat konservasi gajah di Sumatera, misalnya Taman Nasional Waikambas di Lampung dan Taman Nasional Tesonilo di Riau. Semuanya di Pulau Sumatera. Nah, ini ada, ayo berlatih kita kerjakan. Perhatikan gambar. Ini apa? Kantung semar. Kalau ini orangutan ya. Bagaimana cara melestarikan tumbuhan dan hewan tersebut? Dengan paling mudah itu dengan tidak merusak habitatnya. Karena jika habitatnya terjaga, ya
mereka akan baik-baik saja dan juga tidak memperjualbelikannya. Karena, aku pengen Miss memelihara hewan langka, tapi dia tempatnya tidak di rumah kita. Tumbuhan langka juga tempatnya tidak di rumah kita. Masih banyak tanaman hias lain dan masih banyak hewan lain yang bisa kalian pelihara. Tapi jangan memelihara hewan atau tumbuhan langka. Itu intinya. Mereka tuh sudah semakin menurun populasinya. Kalau kita pelihara di rumah kita, mungkin tidak akan bisa dengan mudah berkembang biak. Jadi jangan lakukan itu. Selanjutnya adalah muatan bahasa Indonesia. Masih dengan menuliskan informasi penting dengan kata tanya seperti yang sebelumnya sudah kita lakukan. Ya. Oke, ada cerita tentang sejarah sang saka merah putih. Kalian boleh baca, kita akan lewat saja ya. Lanjut ke pembelajaran 4, masih tentang bahasa Indonesia. Nah, kita mulai lagi kalimat efektif dan kata baku. Kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia sesuai dengan PUEBI, dan ciri-ciri kalimat efektif adalah menggunakan kata baku. Kalau sudah ada kata tidak baku dalam suatu kalimat, pasti dia bukanlah kalimat efektif. Nah, ini tugas kalian. Baca teks berikut dan buatlah peta pikiran dengan menggunakan kata tanya begini. Miss, kalau nggak ada jawabannya dengan kata tanya ini, sudah, tidak apa-apa. Tidak usah menggunakan semua kata tanya ini jika memang di bacaannya tidak ada. Tulis di buku tulis dan lengkapi dengan jawabannya. Misalnya, pertanyaannya, apa yang diceritakan dari bacaan? Atau apa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan? Harus ada jawabannya. Tidak hanya pertanyaannya, tapi harus dilengkapi dengan jawabannya, ya. Langsung saja di sini misalnya, misalnya di lingkaran pertama kalian bertanya tentang apa pertanyaan ditulis, lalu di bawahnya langsung jawabannya. Selanjutnya adalah PPKN. Pentingnya persatuan dan kesatuan. Masih dengan peribahasa, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, kita tadi sudah paham apa itu artinya. Nah, ini adalah contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Supaya apa sih kita lakukan itu? Supaya tercapai kesejahteraan rakyat. Contohnya 1, mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan produk dalam negeri, perusahaan dalam negeri pun akan semakin berkembang dan dapat mempekerjakan karyawan-karyawan dari dalam negeri. Kalau kita selalu membeli produk-produk luar negeri, nanti produk dalam negeri kita tidak laku. Bisa bangkrut nanti perusahaannya. Kalau perusahaannya bangkrut, berarti kan tenaga kerjanya akan dipecat tuh, atau istilahnya PHK. Berarti akan banyak pengangguran. Itu tidak tepat dan tidak baik. Kedua, rajin belajar untuk membangun bangsa. Nah, Miss kan selalu bilang kalian itu adalah generasi penerus nanti. Kalau kalian dari sekarang sudah bisa mandiri, mengerjakan tugas dengan baik, nanti semakin dewasa kalian sudah terbiasa dan akan menjadi penerus bangsa yang pandai dan bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Contohnya seperti tadi misalnya kita belajar tentang hewan langka dan tumbuhan langka. Kalian bisa tahu bagaimana caranya supaya bisa melestarikan hewan dan tumbuhan langka tersebut. Karena kalian mempunyai pengetahuan yang sudah diberikan dari kecil dan tertanam di diri kalian. Ketiga, mempererat kerjasama. Nah, kerjasama diperlukan dalam segala bidang. Contohnya sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Contohnya, kerjasamanya dalam negeri saja. Misalnya saat daerah yang Bandung Barat, kita terkenal dengan kapur. Dan kalau daerah Bandung Barat di daerah Lembang, kita terkenal dengan sayur-sayuran. Mungkin kita bisa saling melengkapi dengan daerah-daerah sekitar kita yang dekat. Misalnya dengan Cimahi. Cimahi itu tidak memiliki banyak sumber daya alam kapur. Nah, kita bisa kerjasama. Maksudnya dalam hal ekonomi jual beli. Pendidikan juga bisa ya. Dengan kita belajar dari teman-teman di daerah lain, misalnya dari daerah pulau lain, itu lebih hebat lagi. Nah, untuk PPKN, tidak ada tugas dari Miss Riana. Sudah selesai pembelajaran kita. Jika ada pertanyaan, bisa langsung mengirimkan teks melalui WhatsApp kepada Miss Riana atau bertanya di komen kelas atau komen pribadi di classroom kalian. Sekian dari Miss Riana.